Oke, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bu Epi dikeluarkan kertas 1 lembar, tulis lafaz hamdalah. Coba diangkat kertasnya, Bu. Oke, baik. Silakan selanjutnya Bu Epi membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Ya, Bu. Oke, baik. Bu Epi, silakan selanjutnya Bu Epi melakukan praktek mengajar cuplikan dari modul ajar yang sudah Ibu masukkan ke web, ya. Waktunya 10 menit paling lama ya. Silakan. Nampak, Bu? Belum ada muncul. Belum ada muncul. Ya, Bu, udah nampak, Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita minta seperti biasanya ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Ketua kelas tolong Ananda Andi untuk memimpinnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada Ibu Ketua kelas. Selanjutnya, sebelum Ibu lanjutkan pada materi, apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir, Nak? Si Hadi, Bu, nampaknya nggak hadir. Ya. Apa kabarnya, Nak? Ada suratnya? Dia sepertinya sakit, Bu. Ya. Mudah-mudahan kita doakan Hadi cepat sehat ya, Nak ya. Baik, kita rapikan dulu Nak tempat duduknya. Kemudian tolong baju anak Ibu yang tadinya di luar dirapikan juga, tempat duduknya juga ngadap ke depan. Kita fokus mulai untuk belajar ya. Kita lihat dulu ini ada sebelum kita mulai, ini ada kita harus ingat dulu kemarin anak Ibu belajar tentang materi apa? Ada yang ingat minggu yang lalu? Ya, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah, Bu. Ya, benar. Jadi iman kepada Rasul Allah berarti kita percaya kepada Rasul itu betul-betul utusan Allah untuk memberi petunjuk dan mengajarkan kepada umatnya. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu
meraih ketenangan dengan meyakini iman kepada qada dan qadar ya. Ini nanti anak ibu bisa diharapkan yang pertama bisa menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar tersebut. Kemudian nanti juga anak ibu bisa menjelaskan apa hubungan antara qada dan qadar dan dengan ikhtiar dan doa. Setelah itu nanti anak ibu bisa meyakini bahwasannya Allah memberikan qadar dan qada kepada setiap makhluknya. Kemudian nanti bisa menggambarkan bagaimana kita bukti beriman kepada qada dan qadar. Dilanjutkan lagi dengan terbiasa kita berperilaku optimis, sabar, dan tawakal, serta hikmah dari iman kepada qada dan qadar tersebut. Kemudian peserta didik mampu membuat bagan, nanti ini kita kalau cukup waktunya nak ya, mengenai iman kepada qada dan qadar. Kemudian nanti dengan kita mempelajari iman kepada qada dan qadar tersebut, jiwa kita nanti menjadi tenang dan tawakal atas qada dan qadarnya Allah. Jadi itu nanti diharapkan bisa tercapai dalam pembelajaran hari ini. Baik, semulai kita mulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya, ada yang tahu anak Ibu apa itu pengertian iman dan iman kepada qada dan qadar? Saya Bu, yaitu percaya dan yakin atas ketentuan dan ketetapan yang diberikan oleh Allah. Ya, benar anak Ibu ya. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan jelaskan sedikit tentang tahukah kamu hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar serta doa. Jadi ini ada pendapat ulama bahwasannya dia membagi takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tentang takdir mu'alaq yang diberikan Allah yang masih melibatkan usaha manusia. Yang kedua, takdir mubran yaitu ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku dalam hal tersebut dan tidak bisa melibatkan manusia ikut berperan di dalamnya. Ada anak ibu yang tahu apa contoh dari takdir mu'alaq, yaitu yang masih bisa dirubah oleh manusia. Saya Bu, ya Aminah, apa nak? Takdir mu'alaq itu kan Bu bisa dirubah selagi kita berusaha ya Bu ya. Jadi apa contohnya nak? Ya, contohnya Bu, misalnya kita ini Bu kurang bisa atau kurang pandai. Dalam bahasa kasarnya ya, bodoh lah gitu ya Bu ya. Kemudian karena kita ingin terus berusaha, belajar dan terus-terus belajar, nah jadi maka kita akan menjadi pintar. Ya, betul sekali Aminah ya. Kemudian untuk contoh takdir mubran, yaitu tidak bisa kita merubahnya. Ada anak Ibu yang bisa? Nggak ada? Nah ya, ini Ibu jelaskan sedikit bahwasannya takdir mubran itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya adalah jenis kelamin kita. Laki-laki, perempuan kita tidak bisa merubahnya. Kemudian warna kulit kita, golongan darah kita itu tidak bisa kita rubah. Sampai di sini paham anak Ibu semuanya? Insyaallah paham Bu. Ya, makasih ya anak Ibu ya. Jadi selanjutnya yaitu bukti beriman kepada qada dan qadar. Bukti beriman kepada dan qadar adalah kita itu ikhlas, ridho, lapang dada dan berjiwa besar dalam menerima qada dan qadar Allah. Dalam artian kita tuh senantiasa menerimanya tetapi tidak lupa berikhtiar, kemudian memiliki etos kerja yang tinggi, senantiasa bertawakal, kemudian kita jangan lupa untuk diiringi dengan berdoa. Jadi harus berkesinambungan dan berkaitan antara ikhtiar dan
berdoa, kemudian kita bertawakal. Nah, ini tuh anak ibu ada tugas kelompok, nanti ibu bagi kelompoknya ya. Ini kelompok 1, apa jawaban dan jelaskan tolong hubungan antara usaha manusia yaitu ikhtiar dan keimanan kepada takdir Allah, qada dan qadar. Kemudian nanti diberikan contohnya nah ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelompok 2 itu apa hikmah kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, carilah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Yang keempat, kelompok 4 nanti cari 5 contoh takdir mu'alak dan 5 contoh hulat takdir mubran. Yang kelima, kelompok 5, apa fungsi iman kepada qada dan qadar. Ini Ibu lihat, Ibu bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu Bastomi, Andi, nanti ya, Bismil Hayati. Kelompok 2-nya Nur Muhammad, Yustika. Kelompok 3 Bayanuddin, Hendri. Kelompok 4 Sri Mulyani, Usnidar. Kelompok 5 Dulis Darti dan Agustiar. Jadi ini tolong dikerjakan nak ya. Nanti Ibu bagi waktu dikerjakan, nanti kita tampil. Paling tidak hari ini satu kelompok jadilah ya. Ibu kasih waktu dulu 5 menit untuk mempresentasikannya nanti. Baik, untuk anak ibu yang kelompok 1 tolong dipresentasikan nak. Apa jawaban dan jelaskan hubungan antara usaha manusia, ikhtiar, keimanan kepada takdir Allah, kepada qada dan qadar, dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik Bu, saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan bahwasannya hubungan antara ikhtiar dengan takdir Allah. Kita selaku manusia hanya bisa berusaha, selanjutnya atas ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, selanjutnya Allah lah yang akan memberikan ataupun menetapkan keputusan yang mungkin menurut kita terbaik, tapi menurut Allah itu terbaik. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang kelompok 1. Untuk kelompok lainnya besok lagi nak ya, karena mungkin mengingat waktu sedikit ibu jelaskan lagi tentang hikmah dari iman kepada qada dan qadar dan untuk mewujudkan ketenangan tersebut. Hikmahnya adalah bahwasanya beriman kepada qada dan qadar diantaranya kita lebih takarub kepada Allah SWT, melatih keikhlasan diri, melatih sifat lapang dada, ridha dan berjiwa besar dalam menerima ketentuan Allah untuk mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal, senantiasa berdoa, bersyukur, bersabar, menjauhkan sifat sombong, sifat husnuzon kepada Allah dan bersikap optimis, tawakal kepada Allah serta berikhtiar dengan beramal dan berdoa dengan maksimal serta berdoa. Kemudian sebagai penutup ada anak ibu yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silahkan anak ibu Maya. Ya, bahwasannya Bu, pembelajaran hari ini yang bisa saya simpulkan, qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah. Dan dia ada bisa dirubah dan ada juga yang tidak bisa dirubah. Ya, betul sekali Maya ya. Terima kasih untuk Maya ya. Nah, kemudian bagaimana dengan anak ibu yang lainnya? Apakah pembelajaran ini menyenangkan hari ini? Ya Bu, ya terima kasih ya. Terima kasih pada anak ibu yang telah memberi responnya dan tanggapannya. Nah, selanjutnya kita simpulkan kembali bahwasannya takdir itu dibagi menjadi 2. Ada namanya takdir mu'alak, yaitu takdir yang bisa dirubah. Contohnya sakit bisa menjadi sehat, yang bodoh nanti bisa menjadi pintar. Kemudian takdir mubran, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti jenis kelamin. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita pemahaman akan takdir dan qadar akan memberikan ketenangan jiwa dan kepercayaan kepada rencana yang lebih besar yang ditetapkan oleh Allah SWT.
Ini bukanlah suatu alasan untuk berhenti, berusaha atau berjuang, melainkan sebuah pengingat bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan izinnya Allah. Kemudian kita tutup dengan doa ya nak ya. Nah, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, mungkin ini saja. Kemudian Ibu pesan untuk minggu depan, tolong yang belum tampil tadi, tampil diskusinya. Kemudian untuk minggu depannya lagi kita lanjut pada materi yang selanjutnya, bab berikutnya. Terima kasih untuk Ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari untuk senantiasa optimis dan berikhtiar dalam segala takdir yang telah diberikan oleh Allah. Ini saja. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Epi. Sudah selesai ya melaksanakan cuplikan praktek mengajar ya. Ya, Materi tentang kode dan kodar untuk SMP kelas 9 ya. Iya. Oke. Ibu tadi membuat kerja kelompok juga ya? Iya. Oke, terus Ibu menjelaskan, ini pakai teori belajar apa Ibu menyusun modul dan melakukan praktek mengajar seperti tadi? PBL, Bu. Yang hanya memberikan pemahaman kepada anak. Oke, coba stop share screen-nya. Ke mana ya? Tunggu dulu, stop share. Oke. Ya, teori belajar pemahaman. Ibu ingat ketika pendalaman materi ada belajar teori behavioristik, humanistik, ada belajar teori konstruktivisme. Yang Ibu gunakan untuk pembelajaran Ibu, teori belajar apa? Teori belajar apa ya? Ini yang itu Ibu, mungkin lah Bu. Apa humanistik atau gimana ya Bu? Oke, humanistik. Mengapa Ibu katakan humanistik? Humanistik itu kan semacam hubungan sosial gitu ya Bu, dengan satu dengan yang lain. Itu Bu. Teori belajar sosial juga ada Bu. Sosial, anak-anak belajar di kelompok ya. Bagaimana mengembangkan interaksi anak dengan kawan-kawannya, dengan yang lainnya. Nah, itu teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, kalau humanistik, bagaimana membuat suasana belajar yang nyaman, menyenangkan. Oke, Ibu lakukan tadi di kelas ya? Iya. Oke, berarti Ibu menggunakan teori belajar humanistik. Selain dari sosial dan humanistik, ada lagi teori belajar yang Ibu gunakan? Kayaknya ini aja kayaknya Bu. Oh iya, semakin banyak teori belajarnya semakin besar skornya Bu. Gitu ya Bu. Nah, oke, sebenarnya tadi Ibu juga mengajak mereka berpikir ya. Nah, itu teori belajar kognitif. Kognitif ya Bu, kalau itu mengajak berpikir ya Bu. Kognitif karena mereka memikirkan tentang kodo dan kodor. Apa peristiwa-peristiwa yang termasuk bagian kodo dan apa yang kodor tadi ya Ibu lakukan. Oke, baik. Di modul ajar Ibu, saya tidak temukan link web atau link video YouTube dan Ibu sendiri nggak pakai video ya? Ada videonya satu itu Bu, cuma nggak bisa dibuka, nggak tahu saya gimana caranya. Apa karena saya nggak mau dia. Ada satu tadi nggak bisa dibuka. Oke. Tapi di modul ajar ada Ibu cantumkan? Linknya Bu? Nggak ada. Iya, nggak ada saya lihat. Nggak ada.
Nggak ada, Bu. Iya, ibu harus masukkan itu supaya pembelajaran yang ibu lakukan itu juga menerapkan pembelajaran TPACK, Technological Pedagogical Context Content Knowledge, yang berbasis IT, yang menggunakan teknologi informasi, dan ibu juga menampilkan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang digital gitu ya. Harus dimasukkan ya Bu ya ke dalam modul ajar yang Ibu siapkan. Nah, nanti anak-anak juga kalau Ibu nggak sempat menggunakan atau menghidupkannya di dalam presentasi di kelas, Ibu bisa share linknya supaya anak-anak bisa buka sendiri di rumah. Oke, terus yang kedua, nah ini bicara tentang kode dan kodar sebenarnya sangat menarik kalau di awal Ibu bisa putarkan kejadian-kejadian. Tadi sudah bagus ya, peristiwa apa yang termasuk bagian dari apa tadi Bu ya? Kode dan kodar, takdir mubran dan mu'alaf, Bu, Pak. Nah, takdir mubran dan mu'alaf. Sebenarnya kalau Ibu coba tanya ke anak-anak, tadi pagi ada kejadian yang menyedihkan enggak? Atau kejadian yang mengkhawatirkan enggak bagi kamu? Atau di rumah tadi malam ada kejadian apa? Mulai dari diri mereka, Bu. Berarti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari begitu ya, Bu ya? Iya. Menanyakannya. Nah, untuk pemantiknya di awal itu, Ibu mulai dengan sesuatu yang ada dalam diri mereka. Tadi malam ada kejadian apa? Mungkin ada yang bilang Kalau tetangga saya hujan gitu meninggal, kan bisa Bu. ya, Bu ya? Bisa. Bu, tadi malam sapi ayah saya mati, Bu, katanya gitu ya. Nah, itu bisa Ibu bahas dari itu, Bu. Jadi setiap kita, Nak, ada kejadian-kejadian dalam hidup kita yang itu adalah takdir yang Allah apa? Apa bedanya, Bu? Orang kok bisa kecelakaan kan dia kencang-kencang bawa motor. Nah, itu apa bedanya yang takdir dengan usaha? Itu semua bisa Ibu pancing Dikaitkan dari kehidupan gitu. sehari-hari yang nyata gitu ya, Bu ya? Nah, betul Iya, begitu, Bu. makasih Bu masukannya. Selama ini nggak kepikiran sama saya. Saya mau nonton aja itu gitu. Nah, jadi itu yang lebih berkesan daripada